Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihil mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Di zaman sekarang ini, banyak sekali generasi muda yang lupa dengan jati dirinya. Mereka terbawa oleh arus globalisasi yang menjadikan mereka terjerumus pada majunya teknologi. Namun hadirin, tanpa mereka sadari, mereka telah meninggalkan kebiasaan yang baik demi hal yang menarik, demi mengikuti tren masa kini. Selain itu hadirin, mereka juga rela menghabiskan banyak waktu hanya untuk bermain internet dengan anggapan bahwa mereka bisa menjadi yang terbaik. Padahal fakta yang terjadi, pemikiran mereka terfokus akan hal yang dijalaninya dan mengabaikan apa yang mereka lalui. Oleh karena itu hadirin, dengan keprihatinan yang mendalam, izinkanlah kami pada kesempatan yang mulia ini akan menyampaikan syarah Al-Quran dengan judul Membentuk Generasi yang Berkarakter di Era Digital, dengan rujukan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 77 sebagai berikut. قد ضلوا من
dengan menyebut asma-Mu ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya sebelum kedatangan Muhammad. Dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kalian melampaui batas-batas keyakinan yang benar kepada yang palsu, sehingga kalian menjadikan sebagian ciptaannya sebagai Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang kalian mengingkari risalah sebagian rasul dan mengikuti hawa nafsu orang-orang sebelum kalian yang jauh dari jalan kebenaran. Mereka mencegah banyak orang untuk menempuh jalan itu. Mereka terus berada jauh dari kebenaran yang nyata. Ayat tersebut, hadirin, menjelaskan bahwa pemuda di zaman sekarang lebih mengikuti bisikan hawa nafsu dan tidak bisa mencegah ego di dalam hati yang bergejolak bagaikan api. Seiring berjalannya waktu, mereka lupa akan budaya-budaya bangsa yang mereka alami selama ini. Mereka lebih mengikuti budaya barat, hanya takut mereka terlambat akan semua kemajuan yang besar. Betul, hadirin? Betul sekali. Apakah kita hanya akan berdiam diri? Apakah kita tega generasi muda akan selamanya seperti ini? Indonesia butuh kita. Kita dilahirkan di negeri ini bukan untuk menjadi generasi yang mengikuti arus, namun untuk menjadi panutan dan penerus bangsa yang baik. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad, beliau bersabda, Ya'jabu rabbuka min syabin laisa lahu sahwah. Rabbu kagum dengan pemuda yang tidak memiliki sahwah. Dari hadis tersebut, kata sahwah berarti kecontohan untuk menyimpang dari kebenaran. Jika kita tidak ingin bangsa kita hancur, maka setidaknya ada 5 olah yang harus kita yakini. Yang pertama, olah rasa agar iman melekat. Yang kedua, olah rasio agar ilmu meningkat. Yang ketiga, olahraga agar badan sehat. Yang keempat, olah usaha agar ekonomi kuat. Dan yang kelima, olah kinerja agar produktivitas meningkat. Dengan begitu, insya Allah generasi muda akan menjadikan prestasi yang gemilang di masa yang akan datang. The young of today are the leaders of tomorrow. Pemuda di hari ini adalah pemimpin di hari esok. Hadirin, mari kita renungkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai contoh pemuda Ashabul Kahfi, yakni dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 13 sebagai berikut. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum
Dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Hadirin rahimakumullah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa surah ini menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Mereka adalah golongan anak-anak muda yang mau menerima kebenaran dan lebih lurus jalannya dibandingkan generasi tua yang terjerumus dan tenggelam terhadap agama yang batil. Ayat tersebut, hadirin, berpesan bahwa agar umat Islam menyiapkan generasi penerus yang berkualitas sehingga mampu mengaktualisasikan dirinya untuk bekal di masa yang akan datang. Generasi muda adalah salah satu kekuatan bagi suatu negara dan umat. Untuk melihat nasib masa depan sebuah negara ialah dengan melihat generasi mudanya saat ini. Jika generasi mudanya baik, maka baik pula nasib masa depan sebuah negara tersebut. Untuk itu, hadirin, mari kita dengarkan sebuah syair lagu berikut ini. Wahai pemuda penerus bangsa Indonesia, ada di tangan kita. Rawatlah selalu negeri ini Dengan bijak akhlak yang terpuji, pemuda, 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 mari kita bangun bangsa ini. Pemuda, 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 wujudkan negeri yang madani. Hadirin, dari uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama, semakin kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis serta menghindar dari arus globalisasi, maka semakin kita mendekat diri kepada Allah. Yang kedua, membentuk generasi muda yang berkarakter tauhid, berilmu, beriman, dan berakhlakul karimah. Caranya adalah dengan melalui pendidikan agama dan akhlak. Pergi ke pasar membeli mangga, Rasanya enak di